Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk perwalian prodi untuk yang semester memasuki semester 6 ya, dengan memasuki semester 6. Jadi perwalian ini merupakan proses komunikasi, proses sosialisasi ya, atau bagian dari komunikasi, bagian dari sosialisasi untuk jenengan semua dalam mengikuti perkuliahan. Selain sosialisasi dan komunikasi, proses ini merupakan proses evaluasi. Ya. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan yang telah dijalankan di semester sebelumnya. Ya. Untuk ini kita masuki di semester genap. Semester genap yang jenengan ini semester 6. Semester 6 ini tentunya kalau lari ya, kalau lari maraton ini kita masukin di sprint. Di sprint itu artinya harus fokus, harus cepat, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang artinya mengganggu proses dalam jenengan melaksanakan atau menempuh perkuliahan. Dan memang selama ini ya ada beberapa banyak masukan ya Pak tentang praktek dan sebagainya. Nah, jadi artinya untuk praktek tentunya jenengan bisa optimalkan karena nanti di semester 6 itu masih tetap ada mata kuliah yang namanya bisnis terpadu, program bisnis terpadu ya. Tadi ada beberapa usulan yang Pak Aris baca, termasuk usulan untuk membuat PIRT dan sebagainya. Monggo itu secara spesifik. Nantinya Pak Aris ingin jenengan itu Pak Aris balik ya. Insya Allah nanti yang mata kuliah bisnis terpadu itu Pak Aris ampu sendiri ya. Sehingga nantinya Pak Aris bisa melakukan komunikasi secara intens dengan jenengan. Kira-kira nanti yang kekurangannya dari Entrepreneur Project 1 sampai 5 itu apa? Kemudian nanti di bisnis terpadu kita usahakan untuk bisa melakukan perbaikan atau penambahan ataupun pemberian apa yang perlu jenengan butuhkan. Tadi usulannya juga ada beberapa yang secara spesifik, Pak, saya untuk membuat PIRT. Monggo, nantinya tidak semua teman-teman juga memiliki kebutuhan yang sama, tapi yang butuh tentang hal itu, monggo nanti secara intens bisa menghubungi Pak Aris. Coba nanti Pak Aris arahkan, nantinya bisa kita hubungkan dengan yang terkait, yang berwenang tentang PIRT tersebut. Nah, begitu. Nah, itu yang poin-poinnya di sana. Nah, selain nantinya fokus ya, di semester 6 ini tolong jenengan semua bisa lari sprint ini ya, karena nantinya jenengan setelah selesai di semester 6 itu bisa langsung untuk terjun PKL dan langsung bisa terjun untuk KKN, kemudian nanti langsung di semester 7-nya lanjut untuk program skripsi. Nah, ini yang penting dan menarik bagi jenengan semua untuk bisa, kenapa? Karena tahapan semester 6 ini, kalau jenengan lolos di semester ini, kemudian semester 1 sampai 5 tidak ada masalah, clear, maka nanti semester 7-nya tinggal lari saja. Nah, sayangnya begini, sayangnya ada program-program yang menarik seperti PKMK, jenengan tidak aktif untuk mengikuti, padahal kalau jenengan lolos PKMK sampai pada pembiayaan, maka bisa milih salah satu, bebas PKL atau bebas skripsi. Nah itu. Nah ini monggo menjadi suatu pemicu ya. Nah, masih ada waktu sih, kalau batas terakhir itu masih entah diundur juga itu untuk PKMK-nya itu. Yang perkiraan tanggal 27 kalau jadwal yang telah ditetapkan. Nah itu. Nah ini akan bisa mempercepat akselerasinya. Kemudian ada program untuk kampus pengajar. Ini juga masuk di semester 6. Kemarin sudah Pak Aris tawarkan. Ini lebih menarik lagi karena program semester kampus mengajar ini malah justru bebas 12 SKS, pengganti sebagai 12 SKS. Nah, kalau di semester
6 itu jenengan ini ya semester 6 ya. Ini 24 SKS, kemudian jenengan masuk program kampus mengajar, maka kan tersisa 12 SKS. Nah, ini bisa dikonversikan. Nah, itu. Nah, itu yang tentunya yang harus disiasati. Tapi oke lah, artinya apapun yang nantinya program yang ditawarkan itu tidak atau belum berjalan, tapi yang jenengan hadapi saat ini adalah yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi di semester 6 itu ada 3, yakni ekonomi kreatif, ya, kemudian ada pengembangan produk berdaya saing internasional, kemudian ada bisnis jasa. Nah, ini konsentrasi yang ada di struktur kurikulum. Nah, monggo jenengan nantinya bisa melakukan ibaratnya melakukan suatu koordinasi konsentrasi mana yang nantinya akan jenengan tempuh. Yang Pak Aris harapkan, tentunya ini harapan dari Pak Aris tentunya ya kan, bahwa cukup satu konsentrasi sehingga nantinya akan lebih memudahkan jenengan untuk koordinasi. Tapi kalau misalnya jenengan di kelas itu dibagi menjadi 2, itu tentunya monggo saja. Nanti Pak Aris kan atur lagi untuk penjadwalannya. Tapi Pak Aris baca ya, antara konsentrasi satu dengan yang lain itu rata-rata mayoritas memiliki mata kuliah yang sama ya. Contoh misalnya kalau AIK bahasa Indonesia ini sama, pelaksanaan bisnis terpadu ini sama ya. Antara yang satu dengan yang lain ya. Kemudian penguatan bisnis sama ya. Ada pengembangan bisnis juga pelaksanaan bisnis terpadu ya. Kemudian AIK ya. Kemudian sistem manajemen kinerja ini sama. Berarti ada 1, 2, 3, 4 mata kuliah sama. Jadi ada 3 mata kuliah yang berbeda. Nah, monggo jenengan nanti bisa kita lakukan komunikasi atau diskusi tentang hal ini. Nah, ini yang Pak Aris ingatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya kalau jenengan sudah clear semua ya, ini, maka jenengan harus menatap yang di semester 7. Semester 7 ini ada pengembangan bisnis 1, ada magang konsentrasi, ada KKN. Nah, ini yang jenengan tempuh di semester 7. Ini harus clear. Ini biasanya di semester 7 ini nantinya semester 6 liburan di semester 6. Liburan di semester 6 jenengan sudah bisa menempuh KKN magang konsentrasi. Nah, magang konsentrasi ini jadi jeda waktu liburan atau jeda mata perkuliahan. Nah, ini harus ditempuh mulai sekarang, harus menyiapkan tempatnya, atau kalau punya usaha harus disiapkan usahanya gitu. Tapi rata-rata teman-teman itu masih pada family business yang terjunnya, itu pada kalau dia usahanya usaha sendiri. Nah, kalau misalnya kalau punya usaha sendiri ya harus disiapkan badan hukumnya apa. Nah, itu kan akan ada kolerasinya, ada kontribusinya dalam proses perkuliahan. Nah, seperti itu ya. Sehingga nantinya di semester 8 dengan semester 7 ini sudah bisa ngambil KKN sambil jalan. Targetnya itu tentunya di semester 7 jenengan bisa 1, 2, 3, bab 1, 2, 3 udah clear. Udah bisa. Nanti semester 8 tinggal masuk di bab keempat gitu. Nah, kan keempat, terus kemudian nantinya karena di sini kan minimal menempuh 130 SKS ya. Kalau di 130 SKS berarti di semester 7 sudah bisa ngambil. Seperti Mas Mamat sama Mbak Siva itu sudah bisa ngambil skripsinya, tapi sayang belum bisa optimal di sini. Kalau sudah optimal semester 8 meskipun belum selesai di akhir semester 8, skripsinya sudah selesai, ini sudah bisa ujian, sudah bisa lulus, nilai pengembangan bisnis bisa ditarik untuk bisa keluar untuk syarat untuk mengikuti skripsi. Nah, itu yang poin-poin yang Pak Aris sampaikan. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, persilahkan. Monggo.
Ada nggak Pak kita persyaratan bebas KKN Pak? KKN itu dia Contoh seperti kalau kita itu contohnya ada satu mahasiswa yang ikut lembaga di desa, kan dia sendiri itu sudah terkait dengan pengabdian masyarakat di desanya sendiri. Kan KKN kan ibaratnya pengabdian ke masyarakat tuh Pak. Nah kalau kita mengikuti lembaga di desa, barangkali biasanya kan di kampus kan ada tuh, kalau kita sudah pernah ikut lembaga di desa, ada persyaratan beberapa untuk membebas. Baik, untuk konversi ya, konversi KKN ya. Konversi KKN itu ya, Mas. Konversi KKN itu yang ada itu yang pertama yang kalau ada yang berprestasi PKMK. Jadi bukan yang dengan maksudkan yang tadi kegiatan aktif di kegiatan desa. Kalau dengan aktif di kegiatan desa, tentunya itu akan memudahkan jenengan nantinya dalam proses pengikutan KKN di berikutnya, karena KKN itu merupakan kegiatan yang terstruktur, terencana. Jadi bukan penilaiannya hanya sekedar aktif saja, ada nilai-nilai ataupun secara filosofi penilaiannya itu yang didapat dari proses KKN tadi. Misalnya ada unsur perencanaan, pembuatan program, pelaksanaan program, kemudian ada kerjasama, hubungan dengan desa. Nah itu secara komprehensif di sana. Artinya KKN itu merupakan bagian dari kurikulum yang mana yang secara wewenang itu berada di LPPM, bukan pada wewenang di prodi. Nah seperti itu Mas. Jadi untuk dia konversi harus memang dari syarat ada landasan hukumnya dari memang minimal dari SK Rektor. Dan yang jenengan sampaikan tadi itu masih belum ada dalam SK Rektor. Seperti itu Mas Dani. Semoga bisa dipahami. Oke. Mas Dani? Halo, Pak. Ya. Jadi nggak bisa Mas Pak ya? Ya, karena kan memang tidak masuk dalam program untuk dia bisa dikonversikan, begitu. Ya, makasih. Iya, ya. Monggo yang lainnya, kalau ada pertanyaan. Pak Aris mau tanya Pak? Iya, silakan. Oh, enggak mau tanya. Maksudnya itu, minta tolong jenengan jelasin sedikit tentang kayak ekonomi kreatif itu nanti arahnya ke depan itu seperti apa, kayak bisnis internasional sama yang bidang jasa itu loh Pak. Ya, baik. Nah, yang untuk kreatif itu arahnya tentunya karena sekarang semua kan untuk bidang itu kan arahnya pada ekonomi kreatif ya, yang memang mempunyai yang kedepannya arahnya ke sana. Jadi untuk yang kreatif di sini dari struktur kurikulumnya itu kita melihat memang sesuai dengan potensi yang ada di Gresik, minimal potensi yang ada di Gresik. Contoh adanya manajemen industri kemaritiman. Kemudian ada namanya juga nanti manajemen seni kreatif, ada manajemen industri kreatif. Jadi arahnya itu bagaimana kita membuat kalau dalam secara istilah itu disebut dengan creative planner. Jadi creative planner itu dia membuat peluang, membuat suatu terobosan yang baru. Nah, itu arahnya ke sana. Nah, kalau untuk barang untuk yang standar internasional, yang berbeda internasional itu arahnya kepada standarisasi produk. Ya, misalnya tentang SNI dan sebagainya. Nah, gitu kan. Tentang halal SNI ataupun katakanlah tentang yang mana produk itu sesuai dengan standar. Dan hal ini tentunya tidak semua ya, tidak artinya kalau yang bergerak hanya di bidang barang tentu ini akan sangat sesuai untuk yang produk. Tapi produk ini kan tidak hanya barang ya, tapi juga nantinya juga jasa. Maka munculnya di sini ada namanya bisnis jasa ya. Ada namanya di sini ada tentang konsultan bisnis, standarisasi sumber daya manusia dan pendidikan profesi kewirausahaan. Nah, ini yang poin-poinnya ke sana.
Dan memang dari diskusi yang dosen secara inten itu memang dari yang 3 konsentrasi yang ada saat ini itu yang bisa bergerak untuk ke depan itu ya di ekonomi kreatif gitu. Karena nantinya jadi kan nanti kalau misalnya nempuh di sana langsung aja ibaratnya langsung to the point aja sharing. Pak, saya maunya ini, Pak. Bagaimana jenengan bisa memfasilitatori? Karena di kewirausahaan itu tidak mengenal istilah dosen, tapi yang dikenal adalah coaching ya. Coaching artinya kita memberikan suatu pendampingan, bukan untuk mengajari karena kewirausahaan ini bergeraknya cepat dan dinamis. Nah, seperti itu, Mbak. Gitu. Ya. Monggo kalau ada ditanyakan lebih lanjut lagi. Nah, itu. Itu. Nanti ke depan, insya Allah nanti di evaluasi kurikulum nanti juga ada perubahan di dalam hal ini. Jadi arahnya sebagai gambaran bocornya. Ini untuk mahasiswa nanti yang menempuh yang baru nantinya. Nanti jangan bisa sosialisasikan bahwa di kewirausahaan itu juga bergerak dinamis, tidak hanya pada standar kurikulum yang sudah ada saja, tapi juga bergerak dinamis. Nah, perbaikannya seperti yang kemarin kalau ngikutin FGD dengan Amikom dan Prasetya Mulia, kita membuat suatu kesimpulan atau pengkerucutan dalam bentuk diskusi dan dalam rapat yang setelahnya bahwa itu yang 2 poin itu yang ketemu itu ada pada digital planner dan di halal planner. Nah, mengapa digital planner? Digital planner itu kan itu dia semua keterampilan tentang digital harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, contoh sederhana saja. Mau nggak mau, suka dan tidak suka, orang harus bisa mempunyai keterampilan tentang desain produk, membuat tentang desain, membuat keterampilan di video, membuat keterampilan fotografi. Nah, itu mau dan suka tidak suka. Nah, seperti itu. Nah, itu perbaikannya ke depan. Nah, arah ke sana yang bisa menampung itu yang rumahnya yang sesuai untuk sekarang itu ya di ekonomi kreatif itu ada manajemen seni kreatif. Dan insya Allah nanti diampu oleh Pak Hadi. Kalau jangan di sini aja, Pak Aris sampaikan kalau misalnya ada usulan mana dosen yang cocok, monggo. Pak, saya cocoknya ini Pak. Ya nanti bisa sebelum jadwal itu Pak Aris share, Pak Aris fix-kan, nanti bisa dilakukan perbaikan gitu. Mudah-mudahan bisa nge-fix kan begitu. Nah, di bisnis terpadu insya Allah Pak Aris pegang sendiri. Sistem manajemen kinerja itu Bu Fembri ya, sistem kinerja karena memang nanti dia kan untuk banyaknya untuk mengevaluasi kinerja ya. Kemudian manajemen industri kemaritiman untuk Pak Nanang, kemudian manajemen industri kreatif itu Pak Heri. Nah, itu gambarannya di sana. Monggo kalau misalnya ada usulan terkait dengan hal ini, Pak Aris buka untuk forum diskusinya. Itu Mbak ya, Mbak Syufa ya. Ada lagi ditanyakan? Enggak, Pak. Terus itu, Pak, apa namanya, kalau kita fokus ke yang IRT itu termasuk ke ekonomi kreatif apa yang bisnis internasional ya, Pak ya? Ya kalau PIRT itu tentunya gini, Pak Aris kan ada rumah yang namanya mata kuliah pelaksanaan bisnis terpadu. Insya Allah nanti Pak Aris ampu sendiri kan begitu ya. Nah nanti yang jenengan butuhkan yang kurangnya dari EP1 sampai EP5 yang kurang itu nanti bisa masuk di sana. Mohon nanti langsung jenengan hubungi nanti Pak Aris, kita coaching di sana nanti bagaimana produk jenengan untuk bisa arahnya alurnya untuk bisa pengurusan PIRT tadi. Begitu Mbak. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. jadi rumahnya aja kita kalau di kewirausahaan itu rumahnya itu ada semua rumahnya, tinggal kebutuhannya apa yang jenengan nanti sampaikan begitu. Ini Mbak ya. Oke, Pak. Itu karena pelaksanaan visi terpadu itu kan nantinya kan ini secara menyeluruh, jenengan harus paham tentang halalnya, tentang PRT-nya dan masing-masing mahasiswa kebutuhannya kan juga beda-beda. Mas Dandi juga beda juga. Pak, saya nggak butuh PRT, Pak. Masa bis di PRT kan begitu. Nah itu contohnya seperti itu. Monggo nanti secara aktif jenengan aja nggak apa-apa. Ya, makanya Pak Aris ke sana supaya nanti bisa ibaratnya lakukan komunikasi kan Pak Aris juga dosen wali jenengan, Pak Aris juga nanti bisa nanti ngontrol jenengan di sana, monggo komunikasi lah di tahap sprint akhir di semester 6 ini kan begitu. Ini Mbak ya. Oke, Pak, siap. Ya, itu. Monggo yang lainnya. Monggo yang lain.
Mas Dani, ada pertanyaan lagi? Mbak Risa? Mbak Risa gimana, sehat? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan, Mbak? Belum, Pak. Belum. Itu.